Oke. Bunda Lulu luar biasa. Di awal-awal sebelum mengenal ilmu magnet rezeki ya, bagaimana menemui katakanlah kalau sekarang ya ujian-ujian masalah persoalan-persoalan awalnya adalah keluh kesah terus yang muncul ya, keluh kesah, menangis, keluh kesah, mengayat, ya Allah kenapa harus Engkau berikan ini semuanya pada saya, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Tapi setelah mulai mengenal ilmu magnet rezeki, akhirnya mencoba untuk afirmasi, berterima kasih, ya Allah terima kasih, alhamdulillah suami saya meninggal, alhamdulillah anak-anak saya nakal, alhamdulillah saya Engkau beri ujian semacam ini ya. Kemudian berkembang lagi afirmasi dalam bentuk impian, harapan, ya Allah alhamdulillah aku semakin kaya, penghasilan 5 miliar sesuai dengan yang didoakan oleh Ustaz Nasrullah. Bahasanya apapun yang orang katakan pada Bunda Lulu udah nggak terfikirkan. Yang penting bagaimana diri happy dalam arti positif ya, meskipun di dalam situasi dan kondisinya sambil terus menangis ya, tetap menangis ya, tangis tadinya sedih, kemudian tangis bahagia ya. Oke, akhirnya Allah turunkan ujian-ujian, kemudian menganggapnya sebagai bungkus permen, sehingga di belakangnya ada permen-permen yang luar biasa yang diterima ya. Kemudian memainkan jurus-jurus magnet rezeki yang sudah dipelajari ya, yang awalnya tidak dipahami, akhirnya memahami. Bapak, Ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, boleh silahkan menulis atau raise hand. Silahkan raise hand dulu untuk kemudian bisa bertanya secara langsung dengan Bunda Lulu ya. Saya kasih kesempatan. Atau ini ada tadi pernyataan Bunda ini, Aprilia Pujiastuti ya. Bunda, saya ada masalah tentang hutang atau amanah dan sampai mau jalur hukum ya. Terus gimana ini? Monggo, tentang masalah hutang atau amanah yang akan dibawa ke jalur hukum. Apa yang harus dilakukan ini Bunda Lulu? Ya, seperti kita itu sebenarnya seperti anak kecil. Kita main-main sepeda, terus jatuh karena di rumah nggak ada pengobatan yang memadai, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Si anak nangis terus, orang tua menasehati. Si anak ini mengucapkan, maaf, istilahnya anak kecil itu menangis, maafin aku mama, maafin aku papa, janji nggak mengulang lagi gitu. Tapi takut melihat jarum, takut melihat ruang OGD penanganan seperti itu, takut. Walaupun nangis takut, tapi tetap dia mengucapkan maafin adik mama, adik janji nggak akan main sepeda lagi yang tempat yang kayak gitu-gitu lagi gitu, atau nggak main lari-larian sampai berdarah-darah sampai jatuh gitu, atau nggak mau menyakitin orang lain lagi gitu. Nah, terus hubungannya dengan kita apa? Kan kita main-main uang, main-main utang. Siapa yang utang? Saya atau Anda? Anda kan berani bermain di situ. Terus kalau jatuh kecemplung, apa yang harus Anda ucapkan? Minta maaf. Karena apa? Orang tua melihat anaknya nakal, terus sampai dibawa ke UGD, atau anaknya menyakiti orang lain, sampai orang lain itu sampai dibawa ke UGD misalnya. Orang tua ini berharap anak kita meminta maaf enggak? Ya kan? Bagaimana kalau anak kita itu malah marah-marah sama kita gitu? Gara-gara mama sih, gara-gara ini sih, gara-gara itu. Kita makin kesel. Nah, begitu juga saat Anda, maaf ya, saat Anda bermain-main uang, bermain-main hutang, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk keluarga, entah untuk itu, apapun itu, terus kecemplung, nggak bisa bayar utang, ataupun apapun persoalannya, terus dibawa ke jalur hukum gitu.
Allah tuh pengen apa sih? Allah tuh hanya pengen Anda mengucapkan permintaan maaf pada Tuhan. Bisa melalui salat taubat, bisa melalui istighfar. Kalau Anda mendengarkan perisai rezeki, mungkin sedikit paham, terbantu. Nah, setelah minta maaf, Anda jangan hanya minta maaf kepada Tuhan saja, tapi Anda juga minta maaf kepada orang yang ngutangin Anda. Terus, kok kenapa Mbak Lulu aku harus minta maaf sama Tuhan? Iya, karena istilahnya kan Anda yang nakal gitu. Anda nakal, lari-larian, di atas meja, jatuh berdarah, ibu Anda ngomel-ngomel, terus anaknya diomelin malah tambah berani. Seorang ibu makin murka. Tapi kalau anak itu mama janji nangis sambil nangis-nangis, minta maaf, minta ampun, mah nggak mengulang lagi, nggak naik-naik ke atas meja lagi, janji mah. Tapi apakah orang tua meninggalkan anaknya yang sedang babak belur berdarah? Enggak. Begitu juga, apakah Tuhan meninggalkan Anda? Tidak. Tuhan selalu memeluk Anda selama Anda makin nangis, Anda makin minta maaf, itu Tuhan sebenarnya semakin memeluk Anda. Tapi kalau Anda marah, Tuhan tuh jauh. Apalagi kalau Anda marah sama orang yang ngutangin uang, orang itu marah. Jadi solusinya apa? Mintalah maaf. Minta maaf. Minta maaf. Terus bagaimana kalau minta maaf tapi masih dimaki-maki gitu? Udah dalam hati aja, kencengin dalam hati. Sebut nama orang yang ngutangin Anda. Misalnya namanya Pak Budi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Al-Fatihah ini saya tujukan buat Pak Budi. Mudah-mudahan Pak Budi mau memaafkan semua kesalahan saya. Udah nggak usah panjang lebar. Nggak usah jelek-jelekin Pak Budi juga. Semakin jelek-jelekin, ya kayak anak kecil tadi. Udah main-mainan di atas meja, jatuh, berdarah, masih nyalain orang lain. Seorang ibu makin murka. Jadi solusinya adalah kita jangan dendam, jangan marah. Justru kalau kita dimarahin, kita terima. Iya, iya, dan berkata akan berusaha melunasinya. Tapi kondisi kami seperti ini. Minta maaf. Sering-seringlah minta maaf. Kalau nggak bisa secara langsung, secara virtual, kan lewat WA bisa, lewat telepon bisa. Kalau itu sudah nggak bisa dilakukan, gunakan minta maaf di atas sajadah. Emang bisa? Bisa. Allah itu banyak cara dalam menolong hambanya. Salat taubat, perbanyak istighfar, ya Tuhan, tolong bantu aku mau minta maaf dengan si fulan, tapi si fulannya masih keras kepala dan nggak memaafkan. Saya terima semua itu ya Allah, karena memang aku yang nakal, kemarin-kemarin aku pinjam atau aku pakai uang dia. Gitu. Terus setelah minta maaf apa? Doakan orang yang meminjami uang. Terus dia kan habis maki-maki saya, Mbak Lulu. Ya iyalah, terima aja. Karena memang akui saja bahwa kita nakal gitu loh. Kita nggak bisa menggunakan uang itu dengan baik. Akuin saja itu gitu dalam diri kita sendiri. Gitu. Terus doain orang yang minjemin uang ke Anda. Ya Allah, bahagiakanlah si fulan. Kayakanlah si fulan. Banyakin dia duitnya. Semakin banyak duitnya, dia semakin gak tega nagih uang ke kita. Justru malah bisa jadi diikhlaskan. Kalau kita doakan dia makin kaya, kekayaannya makin banyak. Nah, contohnya aja coba Anda sebutkan, di Indonesia ini yang paling kaya siapa? Misalnya Hotman Paris tuh, orang hukum. Misalnya saya nakal, pinjam uang ke dia, tapi saya malah marah-marah, maki-maki dia, jelek-jelekin dia. Dia dengar malah dia nggak suka. Tapi kalau saya datang baik-baik, minta maaf, tapi ternyata dia masih marah-marah, ya sudah. Saya doakan Hotman Paris mudah-mudahan semakin kaya raya. Nah kalau dia makin kaya raya, melihat uang segitu kecil.
Bisa jadi memaafkan, mengampuni, dan malah mengikhlaskan. Ya udah lunas aja deh gitu. Soalnya ada peserta saya, peserta di kelas bimbingan. Jadi kalau mau konsultasi saya itu bisa hubungi 0821 9958 4313. Nah, ada peserta saya di kelas bimbingan, dia punya utang tuh miliaran, punya amanah itu miliaran. Bingung mau ngerjain pakai apa, mau bayar pakai apa. Mbak Lulu, apa yang saya lakukan? Datengin dia baik-baik. Sebelum datengin dia, sholatin dulu di rumah. Emang kita bisa nyolatin orang? Enggak, ya kita nyolatin diri kita sendiri. Sholat tobat, sholat hajat, minta ampun sama Allah. Sebut nama dia, doakan yang baik-baik. Setelah didatengin itu orang, akhirnya apa? Ngomong apa adanya bahwa kemampuan nyicilnya segini. Kemampuan nyicil, walaupun sampai itu, dia ungkapkan. Lalu apa? Si pemilik uang berkata, nggak usah dibayar. Masya Allah. Berapa? Seingat saya waktu itu dia bayar di bawah 100 kok. Di bawah 100, tapi hutang ratusan juta itu dianggap lunas. Udah, nggak usah dibayar, sisanya Anda bayar. Maksudnya, Ibu bayar aja, Ibu dengan doa. Doain saya, doain keluarga saya. Akhirnya dianggap lunas. Jadi sebelum menghadapi orang tuh, kita itu kencengin doa dulu gitu. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Tapi kalau terlanjur marah-marah bagaimana Mbak Lulu? Emang Mbak Lulu nggak pernah marah? Pernah. Tapi setelah marah tuh gini, minta maaf. Yang kedua, banyak istighfar. Ya Allah, kan harusnya aku nggak boleh marah. Kalau aku marah, saraf-sarafku terganggu sendiri. Ragaku terasa kaku dan mudah sakit. Jadi, marahku tadi, ampuni aku ya Allah, seharusnya aku nggak marah. Coba aku pintar, coba aku sehat, coba aku berteman dengan orang-orang yang sukses duluan. Mungkin aku bisa melewati ini semuanya. Nah, itu termotivasi. Terus, apalagi? Ya Allah, nih tambah satu afirmasi lagi. Ya Allah, temukan aku dengan mentor yang tepat, yang mau membimbingku dari nol sampai sukses. Nanti mentor siapa? Apakah mentor itu harus seperti Akbar Tanjung? Enggak. Apakah mentor itu seperti kalau orang kaya di sini siapa ya? Hotman Paris ya. Maaf, mungkin saya nyebut-nyebut Hotman Paris. Mudah-mudahan kalau ada saya salah ucap, beliau mau memaafkan ya, karena saya hanya orang kecil seperti ini gitu. Ilmu hukumnya nggak banyak, nggak ngerti apa-apa ilmu hukum. Jadi, ya Allah, temukan aku sekelas Hotman Paris. Apakah mau membimbing saya? Padahal, kalau saya belajar sama dia, uang saya banyak nggak? Pasti banyak, insya Allah. Karena saya belajar sama dia, bekerja sama dia, terus menjalankan nasihat-nasihat dia, pasti saya kaya raya. Tapi ternyata dia nggak punya waktu untuk saya. Afirmasinya apa? Saya buat. Ya Allah, pertemukan hamba dengan orang-orang yang mau membimbing saya dari nol sampai sukses. Terus ketemu siapa? Ya seketemunya. Nggak taunya waktu itu saya pertemukan dengan orang-orang yang menguji keimanan saya, orang-orang yang punya masalah dengan saya, orang-orang yang ini yang dapat rumah gratis itu Pak. Yang dari ya, mana? Jadi ya mereka guru-guru yang mau mengajarkan saya gitu. Terus tambah lagi, ya Allah, ditulis di kertas. Nama-nama orang yang bergaul dengan kita atau kita bergaul dengan mereka. Cek kembali. Nah, misalnya gini, 1 tahun atau 2 tahun terakhir kita cek kembali. Saya berteman dengan orang sukses, tapi dia nggak mau membagikan ilmunya dengan saya. Ketika saya curhat, dia hanya mendengar dan nggak memberi solusi. Kadang malah bercerita di belakang saya. Cek kembali orang-orang yang sukses, tapi mau berbagi ilmunya.
saya tulis. Ini yang harus saya tempel terus. Contohnya siapa? Pak Nasrullah. Kenapa saya nempel beliau terus? Karena beliau mau berbagi ilmu. Meskipun ilmu itu harus berbayar, saya kejar. Emang Bapak belum punya uang? Enggak. Waktu itu saya nggak punya uang. Nggak punya uang, maksudnya punya uang untuk beli nasi kerupuk masih sanggup, mie masih sanggup, sayur bening masih sanggup. Tapi untuk ngikutin, enggak. Saya butuh waktu berbulan-bulan juga kok, saya nabung sedikit demi sedikit sambil, ya Allah, saya pengen ini gitu. Dan Allah mudahkan gitu. Apakah semuanya itu dari hasil keringat saya? Enggak. Justru saat saya berdoa, ya Allah penghasilanku segini, nggak mungkin saya bisa ikut itu. Nah, itu harus dilawan. Membuat afirmasi lagi. Ya Allah, saya cemplungin uang 3.000 ini supaya saya bisa ikut camp. Berapa duit? Banyak. Menurut saya waktu itu banyak. Tapi berjalannya waktu Allah mudahkan. Allah itu, setahu saya, sepemahaman saya, Allah itu mendatangi saya tidak dalam wujudnya Allah. Allah kayak apa ya? Allah itu, ya saya nggak bisa ngelihat Allah. Tapi ternyata Allah itu mendatangi saya saat menolong saya itu, saya dikasih ujian dulu. Terus setelah dikasih ujian, baru saya dikasih rezeki. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang menolong saya. Nah, itu wujud Allah. Mereka yang datang ke saya, menguji saya, ataupun mereka yang menolong saya, itu adalah wujud Allah dalam mendatangi saya, dalam menolong saya. Jadi, jangan bosan membuat afirmasi. Kalau di ilmu magnet rezeki itu membuat LOP, Law of Projection. Ya, oke, luar biasa jawaban untuk Bunda Aprilia. Kemudian Bunda Lulu tadi ada pertanyaan 3 audio. 3 audio yang perlu didengarkan itu apa saja, Bunda Lulu? Seperti sebuah puzzle. Teman-teman pasti pernah dong membelikan anak-anaknya mainan puzzle. Ada gambar jerapah, ada gambar binatang, ikan, bunga, rumah, dan lain sebagainya. Puzzle itu kalau dibongkar, terus kita pasang satu-satu. Kalau baru kita pasang satu, apakah gambarnya sudah bisa dilihat? Bahwa itu gambar ikan. Apakah puzzle tersebut bisa dilihat bahwa itu gambar ikan? Kita pasang puzzle kedua. Ekornya, sama siripnya ya, sirip ikannya. Kita pasang di situ. Apakah itu sudah bisa dilihat bahwa, wow, cantik sekali puzzle-nya terpasang dengan sempurna. Oh, gambar ikan. Belum. Gambar ketiga, potongan yang ketiga kita pasang. Oh, kayaknya ini mau membuat ikan nih. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau mau belajar ilmu rahasia magnet rezeki, anggap jurus-jurus itu seperti puzzle mainan anak-anak. Tempat potongan itu adalah hati dan pikiran kita. Oh, ruang hati saya, pikiran saya, tadi saya kasih potongan puzzle yang bernama jurus perisai rezeki. Saya pasang duluan di sini. Saya praktekkan. Prakteknya bagaimana? Saya nggak tahu dosa apa sih saya. Saya kan nggak punya dosa. Ya udah, yang penting minta maaf aja sama Tuhan. Yang penting ikhtiar. Bahwa ya Allah, istighfar, sholat taubat, istighfar, sholat. Saya nggak tahu dosa saya yang mana. Ternyata dosa saya banyak banget. Nah, puzzle kedua. Potongan puzzle kedua itu apa? Misalnya, jurus magnet rezeki yang berjudul disiplin kata. Saya pasang di sini lagi. Bagaimana kalau sehari saya memasang potongan puzzle itu 3 potongan? Kalau kita dikasih kerangka, mainan anak-anak puzzle itu potongannya banyak sekali. Dari huruf A sampai Z, A dipasang. Oh, saya menemukan potongan puzzle
C, huruf C dipasang. Nah itu minimal 3 potongan per hari, insya Allah kita mulai paham. Jadi, Mbak Lolo, jurus apa yang mendapat? Kalau saya sih jurus Paradox of Candy ya, karena Allah menguji saya dengan kaki saya yang lumpuh. Jadi saya disuruh bersyukur. Setelah mengenal Paradox of Candy, saya disuruh bersyukur. Terima bungkusnya, nikmati isinya. Terima itu apa? Terima kasih ya Allah, kakiku lumpuh gitu. Saya tulis, benar-benar saya tulis. Bulan depan kakiku sudah bisa jalan. Nah, tulis lagi sesuai keyakinan kita. Harus yakin. Karena keyakinan itu mampu membawa diri kita menjadi bisa berafirmasi yang positif, bisa menegaskan pada diri kita bahwa kita itu berhak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi 3 jurus yang mana Mbak Lulu? Udah, pokoknya potongan-potongan itu pasang di sini, pasang di sini, pasang di sini. Kalau perlu, saya kasih rahasianya. Mana ya? Begini. Misalnya ini buku tulis. Buku tulis, itu kan buku magnet rezeki ya. Buku tulis ya. Atau kalau Anda punya duit, saya yakin punya duit lah. Beli kertas karton yang warna-warni. Atau beli kertas yang kecil itu. Kecil segini. Kalau dibuka ada kuning, ada hijau, ada apa itu. Potongan kecil itu. Kalau di toko buku pasti ada. Tulis di sini. Perisai rezeki. Tempel di kamar dinding Anda. Terus sorenya dengerin lagi jurus merawat terumbu karang. Tulis warna hijau kan itu, akan ada warna-warni warna hijau. Diambil, tempel di dinding lagi. Kalau nggak kuat tempelannya, kasih lakban. Merawat terumbu karang. Nanti dinding kamar itu penuh. Nah, selain mewarnai dinding dengan jurus-jurus magnet rezeki, kita warnai hati kita dengan puzzle-puzzle keajaiban tadi. Nanti berjalannya waktu, Anda pasti bisa ajaib. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Assalamualaikum Bunda Lulu, mau nanya nih Bunda, kayaknya belum puas deh. Sebutkan nama. Ya, perkenalkan nama saya Sutarmi dari Bogor. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh begini, misalkan kita misalkan teman pinjam uang ke kita nih, tapi kita udah berusaha ngiklasin gitu ya, udah berusaha ngiklasin gitu, tapi jeruk nipis itu masih suka muncul gitu Bun. Itu gimana Bun cara ngontrolnya tuh Bun? Ya, emang Mbak Lulu pernah setelah mengenal magnet rezeki pulang dari camp, Allah uji saya, uang saya dipinjam oleh teman. Jadi kalau teman yang lain tahu, Mbak Lulu punya uang segitu aja dipinjam, kasihan banget hidup lo gitu. Teman itu hanya bisa kasihan Bu. Tapi kita yang harus mengolah rasa. Mengolah rasanya bagaimana? Temukan kalimat begini. Ya Tuhan, aku kan sudah bekerja keras. Salahku di mana sih? Kenapa engkau datang kepadaku melalui sosok si Fulan? Sebut namanya. Ya Allah, jadi Bunda harus sering-sering berdialog kepada Allah gitu. Entah sambil masak, entah sambil motong cabai, entah sambil goreng, atau entah sambil aktivitas apapun. Apalagi terutama sambil ibadah gitu. Maksudnya pas ibadah gitu. Bunda bilang pada Tuhan, ya Tuhan, sebesar apa sih salahku padamu? Nangis juga boleh, ketawa juga nggak apa-apa. Sampai engkau mendatangiku melalui si Fulan. Engkau ambil uangku melalui tangan dia. Sebesar apa sih ya Tuhan gitu. Tapi ya udah deh, kalau memang engkau yang menyuruh dia untuk mengambil uangku dengan cara meminjam, mulai hari ini aku boleh ya Allah minta uang lebih banyak lagi. Berani nggak menempatkan diri Anda seperti itu? Kalau berani, ya udah. Tapi cara meminta kepada Tuhan itu nggak langsung meminta gitu doang. Saya sarankan Anda pakai media. Media apa? Media kaleng-kaleng canceling yang seperti saya ceritakan di awal.
satu kaleng kenceleng gitu, cemplungin 1.000 perak, 2.000 perak, pokoknya sesuai keikhlasan tertinggi Anda itu di angka berapa. Sambil mengucapkan, ya Tuhan, tabunganku diminta teman, dipinjam teman, ya Tuhan, uangku udah capek-capek kerja puluhan tahun ternyata dipinjam teman. Kalau memang itu caramu mendatangiku melewati si fulan dalam agenda mengambil hartaku, kan Tuhan itu datang kepada Anda nggak dalam bentuk wujud Tuhan, hambaku, engkau kufur nikmat, atau engkau karena engkau mau semakin beriman maka aku akan uji kamu, hambaku. Kan nggak gitu. Tuhan datang ke kita itu nggak seperti itu. Tuhan datang ke kita itu melalui media. Medianya siapa? Ya teman Anda tadi. Allah ambil harta Anda melalui teman Anda sendiri. Itu cara Allah berbicara kepada Anda. Nah, sekarang kalau Allah sedang berbicara kepada Anda melalui teman tadi, kan melalui, nggak langsung kan, nggak, Allah langsung nggak mengucapkan gitu kan, tapi melalui media teman. Apa yang Anda ucapkan kepada Tuhan? Yaudah deh Tuhan, terima kasih kalau memang itu yang Engkau mau. Aku nggak ikhlas ya Allah, tapi mulai hari ini aku ikhlas aja ya Allah. Aku minta lebih banyak lagi boleh ya Allah. Jangan pakai enggak. Karena di ilmu mandat rezeki itu kalau enggak nanti malaikat dengernya enggak boleh gitu. Boleh ya Allah, aku minta lebih banyak lagi. Tapi dengan cara sedekah, keikhlasan tertinggi. Uang sedekah itu dikemanain? Ditransfer ke saya? Enggak usah. Dikemanain? Perhatiin. Cek orang tua Anda. Cek mertua Anda. Cek saudara-saudara Anda. Ada anak yatim enggak di situ? Ada nggak keluarga Anda yang masih fakir miskin atau kaum duafa? Kalau ada, kok usah jauh-jauh. Mbak Lulu, suami saya nggak kerja. Ya udah sedekahin aja ke suami Anda. Mbak Lulu, mertua saya masih hidupnya masih susah misalnya. Ya udah nggak usah sedekah jauh-jauh. Uang sedekah Anda tadi Anda kasih ke mereka. Langsung tepat sasaran. Nah, jadi cara merayu Allah itu ya pakai media. Selain media sholat, selain media zikir, ya pakai media sedekah gitu. Begitu Bunda. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Kemudian satu lagi Bunda, ini ada pertanyaan yang saya akan bacakan dari Bunda Eva Dewi. Bagaimana menyikapinya ketika datang bungkus permen, ketika datang kita masih pakai jeruk nipis, ketika udah menyadari cepat-cepat minta ampun, apa bisa dikatakan terlambat? Enggak menerima bungkus permennya. Jadi kalau menyadari kemudian menerima bungkus permennya itu setelah ada jeruk nipis, apakah itu terlambat atau enggak Bunda? Pertanyaan dari Bunda Eva Dewi, silakan. Ini. Ya, seperti pengalaman saya. Bungkus permen itu banyak macamnya. Saya menerima bungkus permen itu di tahun 2007. Saya mengenal ilmu magnet rezeki di tahun 2016. Jadi di ilmu magnet rezeki itu, paradox of candy itu kita hubungkan dengan rezeki on time. Kalau Anda pernah mendengarkan rezeki on time, saya mengucapkan terima kasih itu di tahun 2016, 2017. Terima kasih ya Allah, kok ambil suamiku. Itu sambil nangis. Terlambat, nggak ada kata terlambat. Rezeki on time adalah ketika saya mengucapkan terima kasih, maka Allah segera mengganti dengan yang rezeki lain, dalam bentuk lain. Rezeki on time itu adalah pemberian rezeki yang tepat waktu gitu. Contohnya begini, seorang ibu itu mau memberikan sesuatu kepada anaknya. Pasti kita semua berpikir, saya nabung, saya ingin membelikan motor buat anak saya ingin menyekolahkan anak saya di tempat yang bagus, saya ingin membuat kamar buat anak saya ingin masak buat anak-anak saya gitu. Tapi ketika anaknya belum mengucapkan kata terima kasih atau belum bersyukur, mungkin kitanya sebagai orang tua pasti beda. Tapi
Kalau kita bersyukur, weh masakan mama enak, itu termasuk rasa syukur loh. Wih, masakan mama enak banget. Kira-kira sebagai ibu tuh besok memberikan lagi nggak? Pasti. Terus, mama, aku senang diajak jalan-jalan ke suatu tempat yang itu gitu. Kira-kira seorang ibu pasti akan mati-matian mengumpulkan dana, mengumpulkan uang untuk diajak ke sana lagi karena anaknya suka. Tapi kalau saat dapat ujian, terus enggak suka, padahal Allah tuh sudah menyiapkan yang lebih besar, lebih bagus lagi. Tapi karena kita nggak suka, kita lupa atau kita tidak ingat mengucapkan rasa syukur, Allah pending. Yang harusnya saya berikan, misalnya gini, contoh waktu saya jatuh, saraf kejepit, kaki kanan saya lumpuh. Karena saya diajarkan paradox of Candy, terus saya bersyukur pada Allah. Sedangkan teman-teman saya kan masuk komunitas HNP. Saat saya jatuh, saya langsung masuk komunitas saraf kejepit. Tapi teman-teman saya tidak mengucapkan terima kasih, tapi selalu mengeluh. Jadi di media WA itu dia selalu mengeluh. Di Facebook juga mengeluh. Mencari obat, ya tapi mengeluh. Nah, sedangkan saya mengeluh itu di awal saja. Setelah itu bersyukur dan mengucapkan terima kasih ya Allah, kaki kananku lumpuh, tapi bulan depan sembuh ya Allah gitu. Nah, saat kita bersyukur itulah Allah cepat-cepat memberikan. Aku uji kok malah bersyukur, nih anak gimana sih gitu. Ya Allah deh, ya udah deh, aku kasih kesembuhan yang cepat. Mungkin seperti itu ya. Maafkan ini ada penjelasan antara percaya dan tidak percaya. Hanya biasanya komunitas magnet rezeki yang percaya. Kalau di luar tuh biasanya nggak percaya. Nggak percaya bagaimana? Masa iya, kamu bohong ya? Ngaku-ngaku lumpuh gitu. Kok bohong sih? Data saya di rumah sakit akurat. Tetangga saya tahu, saya sampai dituntun sama tetangga. Teman-teman saya tahu, menolong saya gimana jalan kaki sampai bongkok seperti itu. Pak Nas juga pernah tahu, karena saya pernah datang di acara, dengan waktu itu hampir jatuh. Jadi jalan itu bongkok, kayak orang benar-benar bongkok gitu. Nah, sedangkan teman-teman di komunitas HNP yang di WA itu nggak mengucapkan itu, akhirnya ada yang 2 tahun, ada yang bahkan sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Nah, ini. Tapi paradox of Candy-nya, musibah yang Anda terima itu pasti berbeda-beda. Salah satu contohnya nih, saya pernah menangani kasus Bunda Siti dari Jakarta. Sakit berkepanjangan selama 36 tahun. Jadi, kayak kesemutan, kayak hambar gitu loh. Kaki tuh buat nginjek lantai itu nggak ada rasa. Jadi kayak gimana ya? Pokoknya udah berobat kemana-mana, hampir dikatakan bahwa tubuhnya itu ada jin atau ada sejenis pengganggu dan nggak bisa diusir. Sudah cari istilahnya maaf orang pintar kemana-mana nggak sembuh. Tapi setelah belajar bersama kami, kayaknya nggak ada 1 bulan. Jadi saya ajarkan untuk bersyukur. Apapun itu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kalau yang sakit kaki kan masih ada tangan yang bisa disyukurin. Kalau yang sakit gigi kan masih ada mata yang bisa kita syukurin. Nah itu. Saya fokuskan kepada kalimat syukur. Nah, nggak ada 1 bulan. Dia cerita, nangis-nangis, bahwa terima kasih, ternyata lantai itu dingin. Menganggap bahwa lantai itu dingin, kita itu menganggapnya biasa, karena kita kondisi sehat. Tapi bagi Bunda Siti, itu adalah keajaiban yang luar biasa. Yang tadinya nggak bisa naik turun ke lantai 2, sekarang sudah bisa. Pada umurnya berapa? Mendekati 60 tahun. Sakitnya sudah 36 tahun dalam penderitaan. Sembuhnya karena apa?
Magnet rezeki, ya, saya paksa dia untuk mendengarkan minimal 3. Tapi saya lebihkan dengan saya kasih tugas menulis kalimat syukur. Nah, disitulah teman-teman, maaf, mungkin waktu kita dalam bincang-bincang ini, saya rasa kayaknya kurang gitu, kurang terus gitu. Teman-teman tanya ini. Nah, saran saya, belajar sama Coach Novel. Belajar sama saya. Belajar sama siapapun yang benar-benar mau membimbing Anda dari istilahnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Bahkan sampai tidur pun kalian merasa mendapatkan apa ya? Kayak temen gitu. Nah, kita itu butuh mentor. Enggak sekedar nanti tanya ke sana, nanti tanya ke sini. Itu pengalaman saya 10 tahun, tanya ke sana, tanya ke sini. Kurang berstruktur. Tapi kalau kita punya guru misalnya kita benar-benar nyemplung di kelas kayak kita menyekolahkan anak kita di TK ini, di SD ini, benar-benar nyemplung, kita diajarin, mulai dari PR, mulai dari masuk, mulai dari seragam, mulai dari pembelajarannya apa saja gitu. Nah, kalau kita belajar kehidupan benar-benar nyemplung di kelas, kita itu ada masalah atau nggak ada masalah, kita tetap diajarin. Nah, ilmunya bisa dipakai untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk saudara, kita bagikan. Nah, ingat satu hal lagi, bahwa kalau kita mau ajaib, kita bantu orang lain ajaib. Baru saya kan belum ajaib, saya kan nggak pantas berbagi ilmu. Ya udah, berbagi aja. Siapa tahu dengan ilmu yang Anda bagikan ke orang lain, orang itu jadi ajaib, kita dapat pahala. Loh, kok kita belum ajaib? Mungkin pahalanya untuk nebus dosa sudah kita dulu. Setelah ditebus dengan pahala ini, pahala itu, baru Allah ajaibkan kita. Begitu Bunda. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu Bunda Eva Dewi ya. Baik Bunda Lulu, ini waktunya sudah habis, tapi nanti kita akan siapkan lagi sesi lain waktu. Kita mungkin bicara lebih panjang lagi ya, nanti pengantarnya dikit, terus mungkin tanya jawabnya yang diperpanjang semacam itu. Terakhir untuk closing statement Bunda Lulu mengenai afirmasi ya. Silakan Bunda Lulu. Aku mau kaya, uang selalu mendatangiku. Aku tambah kaya dengan cepat dan mudah. Bisa diulangi. Gimana Coach? Dilakukan lagi sekali. Aku mau kaya. Ya, teman-teman juga boleh ngikutin ya. Nah, tulis aja di tembok kertasnya, atau di buku tulis, atau di HP, atau di WA status gitu. Nah, coba, atau direkam sendiri terus didengerin gitu. Atau teman-teman bisa mendengarkan setiap menjelang tidur itu afirmasi. Apa aja? Afirmasi yang kita tulis, terus sebelum tidur kita baca ulang. Saya buku, kok benar kata orang-orang zaman dulu itu, kalau nggak bisa belajar, saya ini kan tipe orang pembelajar yang nggak mudah. Membaca nggak mudeng-mudeng, mendengar nggak mudeng-mudeng, menonton kadang-kadang baru mudeng. Tapi karena materinya ada di buku, Magnet Rezeki, buku apa aja, itu saya pas saya tidur, ini saya taruh di bawah bantal. Masya Allah. Dibaca enggak? Kadang nggak saya baca. Itulah kata Allah benar. Kadang-kadang itu ditaruh di bawah bantal, terus kita buka nggak mudeng-mudeng. Terus tiba-tiba tuh ada yang cerita ini. Oh, ilmunya itu toh. Padahal nggak baca. Jadi Allah ilhamkan tadi kayak apa ya? Ibaratnya kayak kesetrum gitu. Ilmunya itu kayak tiba-tiba kayak masuk dalam otak sendiri gitu. Nah, jadi tulis aja afirmasinya. Aku mau kaya,
Uang Uang selalu selalu mendatangiku. aku Aku tambah tambah kaya kaya dengan dengan cepat cepat dan dan mudah. mudah. Luar biasa, keren. Oke, demikian ya, sahabat Magnet Rezeki, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita telah bersama 1 jam lebih ini ya untuk mendengarkan atau sharing dengan Bunda Lulu ya. Dan insya Allah nanti akan ada, ini saya akan upload di YouTube. Karena itu nanti bagi mereka yang belum ada link dengan saya, boleh nanti WA ke saya untuk minta link YouTube saya ya, di channel Coach Novel ya, Coach Novel channel ya, nanti bisa dicari di YouTube-nya atau nanti langsung aja WA ke saya, nanti saya akan kasih linknya. Gitu Bunda. Ada lagi yang ingin disampaikan Bunda Lulu? Kasih masukan sedikit, Coach. Iya. Buat teman-teman, kita kan belum tahu kapan mau Zoom lagi ya. Tapi sebaiknya buat teman-teman kita sediain fasilitas buat sesi konsultasi. Nah, nanti daftarnya silahkan ke Coach Novel. Konsultasi itu tentunya ada bayar infaknya. Nah, niatkan infak itu adalah untuk diri kita dalam menjemput ilmu Tuhan. Yakin dan percaya. Namanya saja infak. Maaf, ini saya bicara uang ya. Namanya saja infak. Infak untuk orang lain saja, Allah balas seperti ilmu padi. Apalagi untuk infak diri kita sendiri. Misalnya, saya ikut seminar. Saya niatkan infak untuk menjemput ilmu untuk saya sendiri. Nah, ilmu itu saya pakai untuk kehidupan saya, untuk anak-anak saya. Nah, itu keuntungannya berkali-kali lipat. Allah cepat banget menggantinya. Amin. Yakin dan percaya, Allah cepat menggantinya. Jadi teman-teman di sini, saya tegaskan, jangan terbebani oleh, kok bayar sih? Itu dulu saya, sebelum mengenal ilmu magnet rezeki. Tapi setelah mengenal ilmu magnet rezeki, setelah ada kata bayar, ini adalah kesempatan untuk saya berinfak kepada diri saya sendiri. Sebelum saya berinfak di masjid, sebelum saya berinfak ke orang lain, saya infak untuk saya sendiri. Saya serius menjemput ilmu Tuhan. Ya Tuhan, beri aku kemudahan. Seperti itu. Mudah-mudahan Coach Novel nanti mau ya memfasilitasi buat teman-teman kita yang mau konsultasi, apalagi konsultasi pribadi itu. Saya yakin di sini ada yang berani mengungkapkan, ada juga yang tidak berani mengungkapkan di sini. Jadi kita beri wadah dan ruang ya Coach ya. Oke, nanti kita bikin WA group. Maaf Coach, Ya. minta coachnya ya saya, karena kan keberadaan saya dekat nih dari Kuningan ke Jawa Tengah itu. Minta nomor WA-nya ya, ditulis aja Coach di sini. Oh ya. Saya tulis Sebutin untuk aja, sebutin. Hafal nggak? 0877 yang untuk atau saya tulis ya? Iya tulis, mangga tulis. Sebentar, 0877 Ya, 0877 3383 7738 3383 terus 9145. Ini ya. 145 0877 33 83 9145 9145. Dengan coach siapa Coach? Coach Novel ya. Novel. Iya. Iya, makasih. Sama-sama, ini saya tulis Coach Novel ya. Ya, ini dengan Coach Novel. Kemudian dengan Bunda Lulu tadi, oke, saya tulis lagi 0821
Ya. 0821 9958 9958 43 43 13 13. ya, 0821 9958 4313 Ya. dengan Bunda Lulu. Terus nanti WA ke saya utamanya, nanti saya bikinkan grup saya dengan Bunda Lulu untuk sama-sama memberikan bimbingan bersama terhadap permasalahan-permasalahan ya yang ayah bunda hadapi. Semuanya ini tentu kita sama-sama belajar ya. Kemudian nanti ada beberapa program dari Bunda Lulu untuk kita semua ya. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah nanti secara rutin kita akan adakan. Terus untuk rencana Jumat sore saya akan hadirkan Ustadz Sofi ya. Ustadz Sofi untuk kita sama-sama belajar ya. Nanti Bunda Lulu mungkin minggu depannya kita akan konfirmasi lagi untuk apa jadwal-jadwal yang kita nanti siapkan ya. Iya. Oke. Bunda, ayah semuanya, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia, demikian untuk bincang Ramadan bersama Coach Novel, dan hari ini menghadirkan Bunda Lulu yang luar biasa. Kita nanti akan masih ketemu lagi dengan Bunda Lulu. Demikian dari saya Coach Novel, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.